Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu membahas mengenai pengendalian mutu, di mana mutu merupakan usaha pencapaian standar yang setinggi-tingginya. Jadi dalam sebuah perusahaan biasanya dia ditentukan mutunya ya. Mutu adalah kepemimpinan di bidang kinerja dalam memenuhi keinginan konsumen dengan cara melakukan sesuatu yang terbaik dengan cara yang benar pada saat yang paling awal. Kemudian, mutu juga adalah sebuah usaha untuk memenuhi apa yang diinginkan konsumen. Jadi, jika misalkan ada beberapa yang mengatakan bahwa jika mutunya baik, maka konsumen juga akan puas, misalkan seperti itu. Jadi mutu adalah sebuah usaha yang memenuhi usaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab keragaman atau perbedaan dalam produksi. Yang pertama yaitu kesempatan atau change, di mana keragaman ini disebabkan oleh kesempatan yang biasanya bersifat acak, dan keragaman ini tidak bisa dihilangkan kecuali keragaman yang disebabkan oleh penggantian peralatan atau bahan baku. Nah, yang kedua yaitu keragaman penugasan atau assignable variation, di mana ini biasanya tidak acak dan dapat dikurangi. Dalam diagram pengendalian mutu itu ada dua, ada diagram variabel dan diagram atribut, di mana diagram variabel ini adalah berisi gambaran secara grafis dari suatu ukuran yang sebenarnya, sementara diagram atribut adalah gambaran secara grafis yang berkaitan dengan produk yang dapat diklasifikasikan memenuhi syarat atau tidak. Nah, dalam diagram variabel itu dibagi menjadi dua, ada diagram rata-rata, kemudian ada yang kedua adalah diagram rentang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai diagram rata-rata. Nah, dalam diagram rata-rata akan dikenal dengan formula yang salah satunya ada simbolnya A2. A2 adalah faktor yang digunakan untuk menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah berdasarkan rentang. Sementara untuk diagram diagram rentang, nah ini untuk UCL dan LCL-nya dia dikenali ada D4 dan D3, di mana D4 dan D3 ini adalah faktor yang digunakan untuk menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Nah, untuk penilaian D3, D3, D4, kemudian ada D2 juga, dan ini A2, ini udah ada faktor peta kendalinya atau tabelnya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung diperoleh dari mana A2-nya atau D3-nya ada D4-nya. Nah, untuk mempermudah, baik saya langsung berikan contoh, tapi sebelumnya kita masuk terlebih dahulu dalam formulanya, di mana ini ada UCL dan ECL. UCL adalah upper control limit atau batas kontrol bawah, sedangkan LCL adalah lower control limit atau batas kontrol bawah. Nah, ini X maksudnya ini X bar, tapi X barnya ada dua karena ini merupakan rata-rata dari rata-rata X ya. Jadi rata-rata di mana dia rata-rata ada sampel, misalnya sampelnya 5, kemudian di rata-rata dari 5 sampel itu ada 5 produk. Kemudian masing-masing produk ada 5 sampelnya. Jadi X bar itu merupakan rata-rata dari rata-rata produknya. Jadi rata-ratanya 2 kali. Makanya ini barnya ada 2. Nah, sedangkan ini R bar adalah rata-rata dari rentang sampel. Kemudian ada A2 adalah faktor yang digunakan. Jadi ini kita langsung masuk ke dalam contoh. Nah, di sini contoh berat limit botol yang dipilih secara acak dari jam 8 sampai dengan jam 11 pagi. Jadi ini waktu dari jam 8 sampai dengan jam 11 pagi, ada 4 waktu ya. Kemudian masing-masing waktu ternyata dia terdiri dari 5 botol. Sehingga untuk mendapatkan sesuai dengan formulanya ini, maka kita membutuhkan X bar ya. X bar maka kita harus merata-rata per waktu dulu. Jadi per waktu ternyata rata-ratanya ini ya 41 tambah 43 tambah 42 tambah 41 tambah 43 hasilnya ini. Jadi per rata-rata waktu diperoleh 42 untuk jam 8 pagi, untuk jam 9 pagi adalah 40, jam 10 pagi 43, dan jam 11 pagi adalah 39. Nah, setelah itu untuk menemukan X barnya ya, X barnya ini, X bar yang artinya rata-rata dari X bar lagi. Kemudian ini kita jumlahkan, kemudian kita rata-rata lagi. Jadi 164 dibagi dengan 1, 2, 3, 4. 164 dibagi 4. Nah, untuk rentang diperoleh. Jadi rentang itu adalah jarak tertinggi dikurangi dengan jarak terendah. Maksudnya nilai tertinggi di sini adalah misalkan untuk jam 8 pagi. Dia nilai tertingginya adalah
43 berarti dikurangi 41. 43 kurangi 41 berarti rentangnya adalah 2. Sementara itu untuk jam 9 pagi ini rentangnya berarti yang paling tinggi nilainya adalah 42, sehingga 42 dikurangi 39 yang paling rendah adalah 3. Ini untuk jam 10 pagi rentangnya adalah nilai tertingginya adalah 46, sehingga 46 dikurangi nilai terendahnya adalah 41, yaitu 5. Pun begitu untuk jam 11 pagi, ini nilai tertingginya adalah 40, kemudian dikurangi nilai terendahnya adalah 38, sehingga diperoleh 2. Kemudian rentang ini dijumlahkan yaitu 12, kemudian untuk memperoleh rata-rata rentang maka 12 dibagi dengan 1, 2, 3, 4. Rata-ratanya 12 bagi 4 yaitu 3. Nah, ini diminta untuk menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah serta gambarkan diagram rata-rata dari berat botol tersebut. Nah, tadi diperoleh bahwa rata-rata dari X bar itu sendiri yaitu 164 ya, dibagi dengan 4. Ini karena ada 4 waktu ya. Sehingga diperoleh dia 41 nilainya. Kemudian rata-rata rentang yaitu 12 dibagi 4 ya. Hasilnya adalah 3. Setelah itu kita langsung masukkan saja pada formulanya di mana UCL-nya adalah rata-rata X bar ditambah A2 R bar. Nah, X barnya kita masukkan dari sini yaitu 41, sementara A2-nya, nilai A2-nya kita lihat. Ini kita ada berapa sampel dari masing-masing. Ternyata ada 5 sampel. Jadi kita akan melihat di nilainya ini ada 5 sampel, maka tinggal tarik nilai A2-nya yaitu 0,577. Tinggal dimasukkan saja. Berarti ini 41 ditambah A2 tadi diperoleh 0,577 kalikan R-nya yaitu 3. Hasilnya berarti adalah keseluruhan 42,731 untuk upper control. Ya, kemudian untuk lower controlnya ini rata-rata X bar dikurangi A2R ya. Jadi perbedaannya adalah kalau misalkan U upper dia ditambah, L dia dikurangi. Sementara ininya adalah sama sehingga diperoleh 39,269. Karena kita diminta untuk menggambar diagramnya, maka diperoleh gambar seperti ini. Di mana ini nilai paling atasnya ya. Dia uppernya adalah 42,731. Untuk uppernya, kemudian rata-ratanya yaitu 41 dan dia lowernya adalah 39,269. Kita tinggal masukkan jam 8 pagi dia ternyata berapa? 42. Berarti nilainya berada di atas 41 ya, berarti di bawah 42,731. Jam 9 pagi berapa? 40. Berarti dia nilainya ada di bawah 40. Kita bikin titik di sini ya. Kemudian ada di atas 39. Yang ketiga, dia adalah nilainya 43 ya, dan keempat 39. 43 berarti ada di atas upper ini, berarti di sini. Kemudian yang tadi nilainya adalah 39. Setelah kita buat titik-titiknya, maka kita tarik untuk membentuk sebuah diagram. Seperti itu untuk diagram variabel. Untuk diagram variabel yang rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu mengenai diagram rentang. Nah, perbedaannya dia ternyata menghitungnya dia menggunakan D3 dan D4 di mana D3 dan D4 ini adalah faktor yang digunakan untuk menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Sebagai contohnya sama dari contoh yang ini tadi ya. Cuma dia karena ingin menunjukkan diagram rentangnya berapa, maka kita akan mencari D4 dan D3. Diketahui bahwa sampelnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sampel 5 ya. Sehingga D3 untuk sampel 5 dan D4 untuk sampel 5. Untuk D3-nya dia 0, D4-nya adalah 2,115. Nah, ya, jadi tinggal masukkan aja karena rata-rata rentangnya atau R barnya udah ketahuan. D4-nya berarti tadi 2,115 kali 3 yaitu sama dengan 6,345, sedangkan LCL-nya yaitu dia 0 ya, D3-nya kali 3 hasilnya tetap sama dengan 0. Maka untuk mendapatkan diagramnya, maka kita akan melihat rentangnya. Rentangnya tadi ini 2, 3, 5, dan 2.
Sementara ini untuk uppernya dia 6. Berarti kalau misalkan kita buat ya, buat diagram ini di mana R-nya karena nilainya 6,345 maka kita buat sampai dengan 7 ya ininya. Kemudian jam 8 pagi kita tahu rentangnya adalah 2. 2 kita bikin titik di sini, kemudian rentang yang ke untuk jam 9 pagi adalah 3, berarti semuanya masih ada di bawah batas kontrol atasnya ya. Dengan rata-rata rentangnya 3. Nah, untuk diagram rentang juga udah selesai. Nah, ini adalah selanjutnya, di mana dia ada diagram atribut. Dalam diagram atribut itu ada P-chart, kemudian ada C-chart. Nah, yang pertama yaitu P-chart, di mana diagram persentase kecacatan menunjukkan secara grafis proporsi produk yang tidak dapat diterima. Di mana P-bar di sini rumusnya adalah jumlah persentase kecacatan dibagi dengan banyaknya sampel. Untuk UCL dan LCL sama dengan P-bar, ini plus minus maksudnya untuk U berarti ditambah, untuk L berarti dikurangi ya. Plus minus 3 akar dari P-bar kalikan 1 min P-bar dibagi dengan N. Langsung kita masuk ke dalam soal. Operator mesin pemotong baja menghitung setiap 100 lembar baja yang telah dipotong untuk mengeluarkan lembaran yang tidak sesuai dengan standar. Pencatatan hari pertama adalah, ini banyak yang pemotongan sama ya, 100. Kemudian ada banyaknya kecacatan. Ternyata dari pemotongan 100 itu cacatnya ada 5 untuk hari pertama ya. Kemudian pemotongan pada 100 kedua yaitu 6, 100 ketiga yaitu 7, 100 keempat yaitu 4, dan 100 kelima yaitu 8. Nah, ini diminta untuk rata-rata proporsi ya. Jadi P berarti maksudnya adalah proporsi, rata-rata proporsi kecacatan. Di mana ini proporsi kecacatannya diketahui caranya adalah 5 bagi 100, 6 bagi 100, 7 bagi 100, 4 bagi 100, dan 8 bagi 100. Ya, hasilnya 5 bagi 100 0,05 dan seterusnya hingga 8 bagi 100 yaitu 0,08. Setelah itu kemudian dijumlahkan menghasilkan 0,30, kemudian 0,30 dibagi dengan banyaknya sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sampel sehingga 0,30 bagi 5 hasilnya adalah 0,06. Sehingga untuk batas kontrol bawah dan batas kontrol atasnya untuk P bar yaitu plus minus 3 akar dari P proporsi ya dikalikan 1 min P per N, kita masukkan P-nya yaitu 0,06 ditambah 3 dapat dari mana rumusnya? Ini rumus mutlak. Kemudian ini P-nya tetap 0,06, 1 min 0,06 per 100. Ternyata diperoleh 0,06 plus minus 0,0712. Sehingga untuk UCL-nya berarti dia ditambah 0,06 ditambah 0,0712 menghasilkan 0,1312, dan untuk yang LCL-nya berarti 0,06 dikurangi 0,0712. Ternyata menghasilkan negatif 0,0112. Tetapi karena untuk kecacatan dia tidak ada kata negatif, maka ketika dia ada negatif 0 maka dia akan ditulis 0 ya. Karena dalam kecacatan tidak mungkin ada negatif. Sehingga kita akan menggambar diagramnya. Diagram untuk ini ya, proporsi, persentase kecacatan atau proporsi kecacatan, di mana dia LCL-nya 0,00 atau negatif 0,112 itu, kemudian dia UCL-nya 0,132. Diketahui bahwa rata-rata dari proporsi kecacatan yaitu 0,06. Tinggal dimasukkan, berarti ini untuk diagram pertama 0,05. Ya, untuk yang pertama berarti di bawah sini, di bawah 0,06 atau di bawah rata-ratanya. Yang kedua 0,006, berarti ini sama ya, titik di sini. Kemudian ini 0,07 berarti di atasnya. Kemudian yang keempat yaitu ada di 0,04 dan yang terakhir yaitu 0,08. Nah, sampai sini ternyata diagram P-chart-nya
Selesai. Selanjutnya yaitu mengenai diagram C atau C-chart, di mana menunjukkan berapa banyaknya kecacatan terjadi dalam satu unit produksi, di mana C-barnya adalah jumlah kecacatan dibagi dengan banyaknya sampel, dan UCL dan LCL-nya formulanya adalah C-bar plus minus 3 3 akar dari C-bar. Nah, ini misalkan ya, contoh soalnya, pengecekan terhadap 10 radio model baru menghasilkan banyaknya kecacatan di setiap radio, yaitu 8, 5, 6, 4, 3, 8, 8, 10, 9, 9. Tentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah serta gambar diagram C-nya ya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita akan menghitung rata-rata dari C-nya, di mana diperoleh ini semuanya dijumlahkan ya, 8 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 3 dan seterusnya hingga 9 dibagi dengan yang menghasilkan 70 dibagi dengan, karena dia ada 10 sampel atau 10 radio, maka dia dibagi 10 ya. Kemudian ini hasilnya ternyata 7. Setelah itu kita langsung masukkan untuk menemukan UCL dan LCL-nya, di mana C-barnya tadi adalah 7 plus minus 3 akar 7. Jadi 7 plus minus 3 akar 7, di mana 3 akar 7 sendiri itu adalah 7,94. Jadi untuk ini plus minus ya ini ya. Jadi untuk UCL berarti 7 tambah 7,94 menghasilkan 14,94. Sementara itu untuk LCL berarti 7 dikurangi ya, ini plus minus dikurangi 7,94 hasilnya negatif 0,94 atau 0, karena sama seperti yang sebelumnya yaitu kecacatan tidak mungkin negatif, sehingga negatif 0,94 itu disamakan dengan 0. Setelah itu kita akan membuat diagram chartnya, di mana diketahui bahwa rata-rata C-nya ya, C-chartnya dia adalah 7. Kemudian kita langsung buat aja sesuai dengan data yang diketahui. Ini ya, misalkan yang pertama 8. Berarti ini di atas 7. Seterusnya hingga yang terakhir juga ternyata ini 9 ya. Berarti ada di atas ini. Rata-rata ya. Ini harusnya agak ngatas gini nih. 10, ini 9 di sini ya. Ini 9 di sini karena 8 di sebelah sini. Oke, untuk pengendalian ini seperti yang tadi saya jelaskan, ini mengenai tabel atau faktor peta kendalinya. Nah, untuk pengendalian mutu selesai sampai di sini. Semoga teman-teman paham mengenai pengendalian mutu itu sendiri, kemudian cara mencari pengendalian mutu, pembagian pengendalian mutu itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.